Halo guys, balik lagi bersama Viv Maximins. Di video kali ini saya akan berdongeng alur cerita film drama romantis yang rilis pada tahun 1992. Film ini menceritakan seorang gadis remaja Prancis terlibat hubungan asmara dengan Om Tionghoa yang usianya lebih tua. Sampai suatu ketika semua mengetahui perselingkuhan mereka, dan hubungan terlarang tersebut akan membawa konsekuensi serius di kehidupannya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang gadis muda dan cantik berusia 15 tahun bernama Jen. Jen menceritakan bagaimana keluarganya harus berimigrasi dari Prancis ke Vietnam. Setelah ayahnya meninggal, mereka hidup miskin di antara orang kulit putih lainnya. Sedangkan ibu bekerja sebagai seorang guru di Sendek, sebuah desa kecil di Vietnam. Jen menghabiskan waktu libur sekolah di rumah bersama dua orang saudara. Kakak tertua bernama Pierre, sekaligus kepala keluarga menggantikan ayahnya. Dan adik Jen bernama Paul yang selalu menjadi korban pembulian abangnya. Kemudian di kamar tidur, ibu Jen berencana untuk memulangkan Pierre ke Prancis. Dikarenakan Pierre ini seorang pecandu opium dan ia sering maling uang orang tua untuk beli narkoba tersebut. Beban. Keesokan pagi, ibu dan Paul mengantar Jen kembali ke sekolah asrama di Saigon dan memberikannya uang jajan untuk perlengkapannya di sana. Ketika Jen di dermaga Mekong, sebuah mobil mewah juga menaiki perahu tersebut. Di dalamnya ada seorang pria Tionghoa yang berpakaian rapi bernama Tony turun dari mobil mewahnya. Melihat Jen sendirian, Tony langsung menghampiri dan menawarkan sebatang rokok kepada Jen. Dengan ekspresi dingin, Jen menolaknya. Tak kehabisan akal, Tony lalu menggoda Jen dengan memuji penampilannya yang cantik. Lalu Jen menanyakan apa tujuan dia ke Saigon. Tony mengatakan bahwa dia baru saja kembali dari Paris menyelesaikan studi bisnis, lalu menawarkan tumpangan mengantar Jen ke asrama sekolah. Jen pun menerima tawaran itu. Di perjalanan, Tony menanyakan umur gadis cantik yang membuatnya terpesona itu. Jen berbohong dan mengatakan bahwa dia berumur 17 tahun. Kemudian Tony menceritakan kehidupan ketika ia berada di Paris. Jen mendengar dengan penuh perhatian. Beberapa saat kemudian tangan Tony mulai membelai bagian tubuh gadis muda itu. Dan Tony pun sumringah melihat Jen yang tidak menolak dengan apa yang dia lakukan. Belayan yang diketahui orang ketiga itu harus berakhir ketika mobil sudah berhenti di depan sekolah. Lalu Jen keluar dari mobil dan mengucapkan selamat tinggal kepada Tony. Malam hari di asrama, Jen merumpi dengan salah satu temannya bernama Helen. Menceritakan tentang seorang asisten ibu asrama yang menjadi penghibur setiap sore tanpa sepengetahuan ibu asrama. Di sanalah Jen teringat apa yang dialaminya dengan pria Tionghoa yang dia temui di perjalanan menuju asrama. Lalu mereka berdua terlelap tidur dengan Helena yang tidak memakai sehelai benang pun di tubuhnya. Beberapa hari kemudian, dalam perjalanan menuju sekolah, Jen melihat mobil Tony sudah menantinya di sana. Jen menghampiri dan memberikan sebuah kecupan manis di jendela mobil, seolah ingin melanjutkan apa yang telah dilakukan Tony di dalam mobil waktu itu. Ditambah dengan ekspresi yang sangat merindukan di wajahnya, sebelum berlari kembali ke sekolah. Keesokan harinya, Tony lagi-lagi sudah menunggu Jen di depan asrama. Kali ini tanpa pikir panjang, Jen bergegas berpakaian dan segera pergi menaiki mobil mewah itu bersama Tony. Tony membawa Jen bersenang-senang mengelilingi Saigon dan berhenti di sebuah rumah milik Tony di pemukiman orang Tionghoa. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Tony berusaha merayu gadis polos dan lugu itu. Awalnya Jen sedikit ketakutan, lalu Tony berusaha menenangkan dan mengajaknya untuk bergoyang agar merasa nyaman. Mereka melakukan adegan seperti kebaya merah yang bergoyang dengan pria berhanduk. Setelah pergoyangan selesai, Jen kaget ketika darah menetes di antara kaki mulusnya. Di samping itu, Tony hanya tersenyum bahagia melihat Jen yang sedang kebingungan. Lalu mereka membersihkan dapur itu sambil bercerita tentang keinginan Jen untuk menjadi seorang penulis, namun tak diizinkan oleh ibu Jen. Ia ingin menulis tentang kehidupan dan keluarga yang membuatnya selalu bersedih. Sejak kematian ayah, Pierre diam-diam selalu mencuri uang ibunya.
Sampai-sampai tak ada uang tersisa untuk kebutuhan keluarga. Lalu Jen bertanya apakah Jen datang kemari hanya karena dia punya uang. Jen pun hanya terdiam sambil menuntun tangan Tony untuk melanjutkan pergoyangan. Dan musik pun menyala kembali. Setelah lelah bergoyang, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran mewah untuk melepas penat. Ini kali pertama Jen mencicipi makanan-makanan lezat selama bersekolah di Saigon. Di saat Tony mengeluarkan uang untuk membayar makanan, disitulah Jen berpikir kalau dia akan mempunyai banyak uang jika selalu menemani Tony, si om-om kesepian yang membutuhkan kasih sayang. Keesokan harinya mobil hitam sudah siap mengantar Jen menemui Tony. Belum sempat mengetuk pintu, Tony sudah tidak tahan untuk mengajarkan Jen teknik goyangan barunya. Mereka berdua terpaku merintih dalam hiruk-pikuk kota. Anjas. Hal ini mereka lakukan hampir setiap sore sepulang Jen bersekolah. Di sela-sela makan malam, Tony memberitahu Jen bahwa ia adalah anak tunggal dan pewaris dari kekayaan ayahnya. Ayah Tony ternyata sudah lama mengatur perjodohan dengan seorang gadis kaya Tionghoa yang statusnya sama dengan Tony untuk mempertahankan tradisi keluarga mereka. Itulah alasan lain Tony kembali dari Prancis ke Saigon. Dengan ekspresi santai, Jen berpura-pura tidak peduli dengan apa yang dia dengar. Di dalam hati, ia sangat terenyuh mendengar hal itu. Pria yang memberikannya kenikmatan dunia ternyata tunangan orang lain. Semenjak itu, Jen selalu menutupi rasa suka pada Tony dengan iming-iming dia hanya butuh uang Tony saja, sambil menceritakan kisah itu pada temannya Helen. Suatu hari, ibu Jen terpaku melihat anak gadis satu-satunya pulang dari liburan sekolah dengan mobil mewah. Dan sekaligus bercuriga melihat perubahan fisik adiknya tersebut. Lalu menginterogasi dan menanyakan tentang siapa yang mengantarkan Jen pulang dari Saigon. Jen hanya menjawab kalau itu adalah seorang teman yang tinggal di dekat asrama. Lalu ibu memperlihatkan surat dari asrama berisi tentang Jen yang sering keluar dan jarang tidur di asrama. Jen beralasan bahwa asrama itu sudah penuh dan ia terpaksa tidur di rumah teman. Untuk meyakinkan keluarganya, Jen mengajak mereka semua untuk bertemu dengan teman itu, yang tak lain adalah Tony. Lalu Jen sekeluarga bertemu dengan Tony di sebuah restoran mahal. Di sana ibu Jen terlihat gugup, lalu Jen mengenalkan semua anggota keluarganya. Pierre dan Paul sangat lahap menikmati hidangan lezat yang baru pertama kali mereka cicipi. Mereka sekeluarga hanya fokus makan tanpa menghiraukan pembicaraan dari Tony. Namun ibu Jen kaget melihat kekayaan Tony saat membayar hidangan mahal di restoran itu. Setelah makan, Pierre yang mabuk sedikit cekcok dengan Tony. Untuk memecah pertengkaran itu, Jen lalu mengajak Paul berdansa bersamanya. Tony menenangkan ibu Jen yang menangisi kehidupan keluarganya yang miskin, sembari tak henti-hentinya memandangi kemolekan tubuh Jen saat berdansa. Singkat cerita, Tony yang sudah tak tahan melihat Jen berdansa, lagi-lagi mendatangi base camp untuk bergoyang bersama. Melihat sikap Tony yang tergesa-gesa dan kasar padanya, Jen merasa seperti seorang gadis pramunikmat yang dimanfaatkan untuk menemani kesepian Tony saja. Karena itu, Jen meminta bayaran kepada Tony untuk melunasi hutangnya pada sekolah. Tony yang mendengar hal itu langsung memberikan uang itu dengan marah sekaligus sedih karena gadis yang dia suka cuma membutuhkan uangnya saja. Paginya, ibu Jen lalu membayar hutang itu kepada kepala asrama dan meminta keringanan untuk Jen agar bebas pergi di sore hari. Dia ingin sekolah memiliki pengecualian dengan beralasan kalau dia takut Jen akan lari dari sekolah. Sepertinya di sini ibu Jen sudah mengetahui perbuatan anaknya bersama Tony. Tapi apa mau dikata, mereka juga butuh uang untuk melunasi semua hutang keluarga. Berpindah pada Tony dan Jen sedang berkeliling menikmati suasana malam di Saigon. Jen memberitahu bahwa semua orang di asrama sudah mengetahui hubungan terlarang mereka dan memberitahu kalau ibunya sudah memutuskan untuk balik ke Prancis setelah ia menyelesaikan sekolahnya. Mendengar hal tersebut, Tony memberikan sebuah cincin peninggalan orang tuanya pada Jen sebagai jaminan kalau sekarang ia telah jatuh cinta padanya.
Lalu ia berkunjung ke kediaman ayahnya meminta restu untuk menikahi Jen, agar Jen tidak jadi balik ke Prancis. Namun di sini ayah Tony menolak mentah-mentah keinginan anaknya dengan berbagai alasan. Di sana juga Tony bersedih mendengar ayahnya yang telah mempercepat perjodohan itu. Di sore hari, Tony mengungkap semua rasa cintanya pada Jen dan tentang ia yang ingin menikahinya. Tapi di sini Jen malah setuju dengan keinginan ayah Tony untuk tetap melanjutkan perjodohan yang berlandasan tradisi keluarga besar Tony. Di sela-sela waktu, Tony selalu menanyakan bagaimana perasaan Jen padanya, meminta kepastian hubungan asmara mereka berdua. Tapi Jen selalu mengelak untuk membahas hal tersebut. Agar menghilangkan kesedihan dan kegelisahan yang dialami Tony, Jen mencoba mengalihkan pembicaraan dengan merayu Tony untuk mengajaknya enak-enak. Namun Tony di sini menolak. Dengan mata yang berkaca-kaca, Tony berkata, "Tubuhku tak mau lagi dengan seorang yang tak mencintaiku." Esok hari, Jen diantar kembali pulang ke Sendek tanpa Tony di sampingnya. Ketika Jen tiba di rumah, ia dihakimi oleh Pierre karena melihat cincin pemberian Tony melekat di jari jemari gadis muda itu, sekaligus menggeledah barang-barang milik Jen. "Apa yang telah kau berikan sampai Tony memberikan sebuah cincin berlian?" Begitulah kira-kira yang dikatakan Pierre. Lalu pertengkaran pun tak terelakkan di sana. Semenjak kejadian itu, Tony dan Jen tidak pernah bertemu lagi. Beberapa bulan kemudian, Jen yang kesepian merindukan belayan Tony datang menemuinya di rumah kenangan. Namun di sini Tony hanya terbaring lemas ditemani asap rokok sepanjang hari. Sambil memikirkan gadis yang dia cintai akan pergi meninggalkannya, dan pernikahannya juga akan digelar dalam beberapa hari lagi. Jen yang terus menyembunyikan perasaannya terhadap Tony terlihat sedih melihat apa yang dialami Tony sekarang. Sebenarnya di sini Jen sudah pasrah dengan keadaan. Kalau mereka berdua tidak akan pernah bersatu, dikarenakan mereka memiliki latar belakang budaya berbeda. Lalu Jen juga berterima kasih kepada Tony yang diam-diam melunasi semua hutang keluarga. Setelah itu, Jen terakhir bertemu dengan Tony di hari pernikahannya. Semenjak itu, Jen terlihat murung dan bersedih. Jen selalu menyempatkan datang ke rumah kenangan untuk menghilangkan kerinduannya pada Tony. Scene pun ditutup saat Jen sekeluarga berada di atas kapal menuju pulang ke Prancis. Terlihat Tony juga ada di sana sedang mengamati dan memperhatikan di ujung pelabuhan, melepas gadis yang dia sayang pergi untuk selama-lamanya. Lalu Jen yang selama ini menutupi perasaan, menangis mengenang semua kisah bersama pria yang memberikan pengalaman begitu berharga dalam hidupnya, dan memutuskan untuk menjadi seorang penulis setelah sampai di Prancis. Lalu film pun selesai. Oke, mungkin itu dulu alur cerita film kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merequest film, silahkan komen di bawah. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, Viv Maximin mohon maaf. Akhir kata, adios.